Mungkin dalam hidup ini kita kadang harus menghadapi kondisi yang tidak mudah, mulai dari peristiwa buruk atau masalah yang seakan tiada jawabnya. Namun, firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak menyerah. Tetapi, dalam keadaan demikian, apakah kita bisa tetap setia dan terus memuji Tuhan? Untuk tetap bertahan dalam badai kehidupan, ada 5 kunci ini yang sangat diperlukan untuk membantu kita tetap bertahan. Apa saja yang 5 kunci itu? Dengarkanlah baik-baik, dan saya mengajak saudara untuk mendengarkan firman Tuhan ini sampai selesai agar kita tidak keliru. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi hari ini kita untuk membahas tentang kunci bertahan di tengah badai hidup dalam menghadapi tahun 2023. Sebelum kita membahas hal ini, seperti biasa saya mengajak saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus, buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan, di mana hari ini kami masih bisa menikmati segala nafas kehidupan daripada-Mu ya Bapa. Engkau masih memberikan kesehatan bagi kami. Bapa, biarlah kiranya Tuhan jamah hati kami, di mana sebentar kami akan mendengarkan segala kebenaran firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan berkatilah mereka yang selalu setia untuk mendengarkan segala kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah kami serahkan semuanya saat ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Baiklah saudara-saudara, di mana di tahun 2003 akan diprediksi sebagai tahun resesi. Segala bahan makanan, bahan pokok, dan apapun itu akan naik. Tentu sebelum kita menghadapi tahun itu, sebaiknya kita menyikapinya dengan rasa bersyukur di dalam Tuhan. Mungkin dalam hidup ini kita kadang harus menghadapi kondisi yang tidak mudah, mulai dari peristiwa buruk atau masalah yang seakan tiada jawabnya. Namun, firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak menyerah. Tetapi, dalam keadaan demikian, apakah kita bisa tetap setia dan terus memuji Tuhan? Untuk tetap bertahan dalam badai kehidupan, ada 5 kunci ini yang sangat diperlukan untuk membantu kita tetap bertahan. Apa saja yang 5 kunci itu? Dengarkanlah baik-baik, dan saya mengajak saudara untuk mendengarkan firman Tuhan ini sampai selesai agar kita tidak keliru. Baik, saya akan lanjut, yaitu 5 kunci untuk tetap bertahan di dalam menghadapi tahun 2023. Yang pertama, yaitu percaya akan janji Tuhan. Sebuah cerita tentang kehidupan Yosua, dia berkata bahwa di sepanjang perjalanan kehidupannya, tak ada satupun janji dan kesetiaan Tuhan yang tidak digenapi. Anda bisa buka di dalam Yosua 23 ayat yang 14 tentang hal ini. Karena janji Tuhan, kita dibuat berharga dan mulia di matanya. Tuhan mengambil janjinya setara dengan darah anak domba. Karena janjinya, kita mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi, apapun kebutuhan Anda saat ini, jawabannya ada dalam pribadi Allah. Semuanya tertulis dalam firman-Nya. Yesus telah menyatakan bahwa Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Karena iman kita bisa menerima penggenapan janjinya. Karena iman itu timbul dari pendengaran dan dari hati. Untuk itulah hati kita harus terbuka atas firman. Dan janji-janji itulah yang mampu membuat kita bertahan menghadapi badai hidup. Lalu yang kedua yaitu saling membangun di antara sesama orang yang percaya. Dalam ayat ini Daud mengumandangkan bahwa tempat kudus adalah tempat berkumpulnya orang-orang kudus. Jadi
Kita sebagai satu tubuh saling membutuhkan. Hidup saling berbagi dan menopang adalah tugas tubuh gereja. Sebab menjadi terasing dan seorang diri tidak akan berhasil membuat seseorang menjadi lebih kuat dan mampu menanggung bebannya sendiri. Lalu yang ketiga, sabar dan tekun. Kalau Anda ingin berhasil dan sukses, hiduplah dengan kesabaran dan ketekunan. Lakukan yang terbaik dengan tekun dan sabar. Menjalani proses demi proses yang Tuhan izinkan untuk kita lewati. Anda bisa baca di dalam Ibrani 10 ayat 36. Dalam cerita Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan, dan secara tiba-tiba mereka mengalami kesusahan. Kehabisan bahan makanan, air, dan jalanan penuh dengan ular dan berbagai rintangan lainnya. Namun Tuhan tetap melindungi mereka agar tidak terkena gigitan ular. Namun mereka mulai menggerutu kepada Tuhan. Saat itulah perlindungan Tuhan seakan hilang. Tuhan akan melepaskan kita dari pandangannya ketika kita mulai menggerutu dan mulai menyalahkan orang lain. Hal itu menghambat janji Tuhan tercurah atas kita. Ada sebuah kisah tentang di mana murid Yesus terjebak dalam perahu yang terombang-ambing. Lalu, seketika Yesus masuk ke dalam perahu, seketika itu juga badai berhenti. Namun, ada juga cerita dalam Kisah Para Rasul yang ayat 27 yang mengisahkan bahwa badai tidak langsung berhenti saat itu juga. Namun, masih butuh waktu untuk berhenti. Dan di saat itulah iman kita diuji. Ingatlah bahwa ada badai yang membutuhkan waktu yang panjang untuk pada akhirnya reda. Ada pula badai yang waktunya terjadi dalam waktu yang singkat. Saat proses badai sedang berlangsung, tetaplah tekun dan jangan menyerah. Lalu saya akan lanjut yang keempat, yaitu belajar untuk rendah hati. Tuhan menolong orang yang angkuh, namun memandang orang yang rendah hati. Keangkuhan dan kesombongan bisa saja menjadi penyebab timbulnya badai dalam hidup kita. Kadangkala Tuhan melakukan hal yang menyakitkan agar keangkuhan dan kesombongan kita dipatahkan dan kita dibentuk menjadi rendah hati. Karena kerendahan hati akan membawa kita pada pertumbuhan iman yang semakin kuat. Kesombongan datang sebelum sebuah kejatuhan menimpa. Dan hal ini perlu diwaspadai karena kesombongan hanya akan merobohkan semua yang kita miliki. Lalu saya akan lanjut yang kelima untuk bertahan di tahun 2003, yaitu hidup di dalam Yesus. Karena kasih Yesus akan kita mampu mematahkan keangkuhan kita. Kita ingin hidup dengan benar dan itu adalah bukti kasih-Nya. Dalam kehidupan yang penuh dengan kekosongan ini, kita cenderung mengisinya dengan hal-hal yang tidak kekal dan merusak, seperti terjerumus dalam obat terlarang, alkohol, kenikmatan dunia, dan berbagai macam lainnya seperti tentang hawa nafsu dunia. Padahal satu-satunya yang kita perlukan adalah pribadi Yesus, sebab hanya Dia yang sanggup mengisi ruang kosong itu. Nah, itulah kelima hal untuk bertahan di dalam menghadapi badai di tahun 2003. Yang pertama yaitu percaya akan janji Tuhan. Lalu yang kedua, saling membangun di antara sesama yang percaya. Dan yang ketiga, sabar dan tekun. Yang keempat, belajar untuk rendah hati. Dan yang kelima, hidup di dalam Yesus. Biarlah lakukan ini di dalam hidupmu, agar kita tidak terombang-ambing di tahun 2003. Buang rasa ketakutanmu dan kebimbangan di dalam dirimu. Yakinlah bahwa Yesus tetap sertai hidup kita.
Dan saat ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, atas apa yang sebentar kami baru dengarkan Tuhan tentang kebenaran firman-Mu. Bukan karena banyak sedikit kami dengarkan, tetapi biarlah Tuhan, hal itu terjadi dalam hidup kami, biar kami melaksanakannya atas segala kehendak-Mu. Bapa, saat ini kami berdoa Tuhan, apapun yang kami hadapi di tahun 2003, biarlah Tuhan selalu sertai kami. Tuhan yang selalu menuntun langkah kami. Karena tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu lebih besar dari apapun yang kami pikirkan. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara, demikianlah tentang apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut di tahun 2003. Di dalam Yesus Kristus kita yakin dan percaya bahwa kuasanya lebih besar dari apapun. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.